Saya panggil saudari atau panggil ibu ini untuk Minci? Saudari aja ya. Makanya lebih baik tanya dulu ya, daripada sok kenal sok dekat, ternyata salah ini. Terima kasih saudari Minci ya untuk pemandu sepanjang sesi ini. Salam bertemu kembali sobat-sobat semua. Bersyukur kita bisa bersama-sama belajar malam hari ini. Saya akan bagikan share screen saya ya. Oke, malam ini kita ya setelah Jumat lalu kita sedikit banyak mencoba untuk melihat etika itu sebagai sebuah keilmuan. Nah, dengan tools-tools yang ada itu kita akan coba untuk melakukan sebuah analisa kritis terhadap etika Calvinisme, sehingga nantinya kita bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa kita kembangkan, ya, secara khusus di dalam kehidupan kita sebagai warga negara di Indonesia nanti ini khususnya. Jadi kalau mau didefinisikan secara sederhana, ya, nanti pada umumnya pemahaman tentang etika Calvinisme itu adalah seperti yang ada di sebuah website ya yang memberikan tutorial gitu ya tentang banyak hal. Nah, salah satunya etika Calvinisme ya, itu adalah sebuah semangat ya, sebuah etos, ya, semangat atau sikap ya yang menjunjung tinggi kerja keras, kesederhanaan hidup, kemudian kemakmuran materi dan kedisiplinan ya sebagai sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi bagi mereka yang memahami atau meyakini kehidupan moral berdasarkan paham Calvinisme ini, mereka akan sangat menjunjung tinggi kerja keras, hidup sederhana, ya tidak boros, berhemat, dan yang bisa memberikan kontribusi kepada kekayaan materi, ya dan kedisiplinan. Karena orang yang kerja keras, orang yang tidak boros, itu pasti bisa menabung, pasti bisa mencukupkan diri, pasti bisa semakin makmur secara materi dan juga semakin disiplin. Nah, semua perilaku itu dikaitkan dengan keyakinan itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nah, mengapa ini nanti bisa menyenangkan Tuhan? Itu nanti kita akan lihat. Ya, tetapi sederhananya, etika Calvinisme ini bicara soal adalah sebuah teori yang membuat orang itu bekerja keras, hidup sederhana, sehingga bisa mengalami kemakmuran dan hidup yang disiplin. Itu semua dilakukan menyenangkan, dianggap sebagai sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita coba lihat peta etikanya ya, jadi kalau kita kembali ke Jumat yang lalu, sebetulnya apa yang ada di balik teori itu, apa yang mendasari daripada teori itu, maka kita bisa melihatnya itu di atas dasar yang namanya Divine Command Theory, secara khusus ketika kita bicara soal predestinasi. Karena ada yang menganggap Calvin itu mengajarkan doktrin predestinasi, yaitu Tuhan itu sudah menetapkan orang-orang yang diselamatkan itu siapa saja. Tidak semua orang itu diselamatkan, melainkan sebagian saja yang dipilih untuk diselamatkan. Nah, etika Calvinisme mengembangkan teologi itu, ya. Kenapa? Karena menganggap orang-orang yang dipilih oleh Tuhan diselamatkan itu seharusnya menunjukkan tanda keselamatan
pilihan keselamatan itu melalui apa? Kekayaan mereka. Jadi bagi orang Calvin, orang-orang yang apa? Memahami dan meyakini etika Calvinisme ini, karena mereka ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, maka seharusnya mereka itu menjadi orang-orang yang ya berkecukupan, makmur. Kenapa ya? Karena kami ini umat pilihan, ya. Sehingga kalau umat pilihan hidupnya miskin, lah lucu, katanya umat pilihan, tapi kenapa kok kamu hidupnya miskin? Nah, jadi bagi mereka, malah kalau ada orang itu apa miskin begitu ya, atau bahkan apa mempunyai kehidupan moral yang nggak beres, maka pasti Tuhan tidak memilih orang ini. Nah, sehingga para penganut etika Calvinisme ini akan melihat kemakmuran itu atau kekayaan itu sebagai sebuah sarana untuk meyakinkan predestinasi yang mereka yakini. Jadi dengan mereka semakin makmur di dalam hidup, mereka semakin mantap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan. Nah, ini sebetulnya adalah asumsi yang ada di balik etika Calvinisme. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya etika Calvinisme ini menjadikan teologi sebagai dasar. Sekali lagi, di dalam ilmu etika, dasar sebuah pengetahuan dan pemahaman moral itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah teologi, ya, termasuk adalah divine command theory itu tadi. Nah, kalau kita mencoba melihat bahwa tantangan bagi mereka yang memiliki teologi sebagai dasar etika itu adalah tantangan zona nyaman. Kenapa? Karena ketika mereka sudah yakin dengan apa yang mereka lakukan, ya katakanlah mereka yakin sudah dipilih oleh Tuhan, kemudian mereka melakukan itu di dalam wujud menjadi orang yang semakin kaya, maka itu akan semakin membuat mereka itu yakin bahwa mereka adalah orang pilihan Tuhan. Nah, sehingga perilaku-perilaku yang terjadi sesuai dengan keyakinan mereka itu akan membuat mereka tinggal di dalam zona nyaman, bahwa ya ini keyakinan yang paling betul sudah. Dan saya percaya ini tantangan yang berlaku bagi semua orang, ya, zona nyaman ini. Yang jadi masalah adalah ketika perilaku yang menjadi keyakinan, wujud dari keyakinan mereka itu adalah perilaku yang sebetulnya secara moral itu adalah salah. Walaupun mungkin keyakinannya adalah betul. Jadi katakanlah misalkan orang-orang Calvinis yakin bahwa mereka adalah orang pilihan Tuhan. Dan akhirnya mereka mewujudkan itu melalui apa? Mereka sangat-sangat mengejar yang namanya kemakmuran itu, kekayaan itu, sebagai bukti bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Nah, tetapi di dalam usaha mereka untuk mencapai kekayaan itu, ya di dalam mereka itu bekerja keras, di dalam mereka itu berhemat, di dalam mereka itu mendisiplin hidup mereka, ternyata mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya itu melanggar moral. Misalkan katakanlah, supaya mereka bisa menghemat, ya katakanlah di dalam melakukan bisnis, supaya mereka di dalam menghemat sehingga bisnis mereka itu tetap bisa mendatangkan keuntungan, akhirnya mereka melakukan pembukuan ganda sehingga pajak yang dilaporkan pemerintah itu sebetulnya tidak seutuhnya berdasarkan apa yang mereka seharusnya laporkan. Nah, ini sebetulnya adalah pelanggaran terhadap sebuah perilaku moral. Ya, mereka tidak menjadi warga negara yang baik. Tetapi bagi mereka itu bisa mereka memahami itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena supaya mereka bisa berhemat, supaya bisnis mereka itu bisa semakin
jaya, sehingga mereka bisa semakin makmur, sehingga mereka bisa semakin yakin bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan tantangan zona nyaman. Karena ketika mereka sudah berada di dalam zona nyaman, bahwa mereka sekarang kaya, mereka yakin, mantap sebagai umat pilihan, maka ketika di dalam perilaku mereka ada pelanggaran-pelanggaran moral, itu mereka bisa merasionalisasi bahwa itu sesuatu yang sebetulnya tidak salah, ya padahal sebetulnya salah. Jadi kalau kita melihat salah satu analisa terhadap etika Calvinisme ini adalah tantangan zona nyaman itu adalah tantangan yang pasti akan mereka hadapi. Apalagi ketika menjadikan teologi sebagai dasar etika. Karena apa? Karena ya di dalam segi atau dimensi-dimensi kehidupan yang lain, ketika kita mempunyai sebuah teologi tertentu, keyakinan tertentu terhadap sesuatu, dan kemudian itu keyakinan yang katakanlah secara waktu itu sudah lama kita pegang teguh, maka otomatis kita sudah berada di zona yang nyaman. Sehingga ketika ada sesuatu yang mencoba untuk mengubah keyakinan itu, maka ya itu tidak akan segampang, tidak semudah membalik tangan. Dan sejarah sudah membuktikan itu di dalam sejarah gereja sendiri, bukan? Katakanlah misalkan bicara soal hubungan antara teologi dengan ilmu pengetahuan. Ada catatan sejarah menunjukkan bahwa abad pertengahan, di mana khususnya di Eropa yang notabene itu mayoritas adalah Kristen, itu di dalam sejarah umum itu dikenal sebagai abad-abad kegelapan, the Dark Ages malahan. Justru di tempat-tempat di mana mayoritas itu Kristen. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ya ada semacam kayak peninabubuan gitu ya. Yang penting pokoknya ya percaya kepada para pemimpin gerejanya. Ya, pemimpin gerejanya kalau bilang ini ya sudah betul, kalau bilang itu salah ya sudah salah. Tidak ada semacam kayak usaha untuk mengembangkan pemikiran kritis. Nah, sehingga makanya dalam perkembangan sejarah terjadi salah satunya adalah reformasi itu. Kenapa? Karena ya zona nyaman yang terus dipelihara itu tadi. Yang pada akhirnya ketika ada sesuatu yang salah, itu dibiarkan sampai akhirnya ya orang-orang semakin sadar bahwa ini sebetulnya ya sesuatu yang salah. Dan zona nyaman itu harus ditinggalkan. Nah, ini sebuah analisa kritis yang bisa kita lakukan terhadap etika Calvinisme. Ya. Karena apa? Karena keyakinan apapun nantinya kita miliki, teologi apapun yang nantinya kita miliki, ketika itu sudah menjadi zona nyaman bagi kita, maka kalau kita tidak berhati-hati, kita akhirnya akan terinabobokan, terlena, kita tidak bisa belajar lagi untuk membuka diri, untuk berinteraksi, semakin membuka wawasan, dan bagaimana semakin mengembangkan keyakinan kita. Jadi, tantangan zona nyaman ini bukan artinya kita itu harus meninggalkan teologi kita. Tidak identik, ya, tidak sama. Tetapi tantangan zona nyaman ini adalah tantangan yang dihadapi ketika teologi itu menjadi mandek, tidak bisa berkembang. Dan yang namanya sebuah keilmuan ataupun keyakinan itu kalau tidak bisa berkembang, ya, orang tidak akan bisa bertumbuh dengan semakin dewasa lagi. Nah, ini mungkin satu pelajaran yang bisa kita lihat di dalam etika Calvinisme. Kemudian pelajaran yang kedua itu adalah bicara soal istilah Calvinisme itu sendiri. Ya. Itu sebetulnya adalah istilah yang sebetulnya salah kaprah itu ya.
itu sebetulnya istilah yang terlalu mengeneralisasi dan tebang pilih sebetulnya nantinya. Sehingga berakibat apa? Salah satunya adalah kekeliruan di dalam memahami doktrin predestinasi. Jadi, saya katakan mereka menganggap bahwa karena Tuhan itu memilih sebagian orang, maka wujud nyata dari atau bukti dari pemilihan Tuhan atas orang tersebut adalah lewat kekayaan. Sehingga kalau ada orang yang miskin tapi ngaku dipilih Tuhan, itu artinya orang itu cuma ya bohong aja, atau ya Tuhan tidak akan memilih orang itu. Ini adalah sebuah pemahaman yang melenceng jauh dari sebetulnya yang dipahami dari doktrin predestinasi itu sendiri. Yaitu salah satu contohnya. Apalagi ya kalau kita bicara soal konteks Eropa pada zaman itu, sebetulnya yang bekerja keras, yang hemat dan semuanya itu ya dilakukan oleh semua, ya bukan hanya orang-orang Kristen Protestan. Apalagi kalau kita perhatikan ini peta yang ada ini adalah peta negara Jerman dan Belanda, gitu ya. Itu kan masih satu saya jadikan satu, ya. Perancis itu kelihatan, tapi ini fokus pada pada yang antara Jerman dan Belanda. Kenapa? Karena di tahun 1555, karena kan sekali lagi ketika zaman reformasi itu terjadi, itu boleh dikatakan terjadi semacam perang agama. Perang agama Katolik Roma dan agama Reformator. Jadi itu terjadi. Ya, sehingga ketika ternyata perang itu ya tidak berhenti-berhenti, bahkan merugikan dua belah pihak, akhirnya diambil sebuah keputusan, ya, ada diplomasi bersama, akhirnya ada sebuah kesepakatan yang namanya The Peace of Augsburg, itu tahun 1555, ya, di sini tempatnya, ya, di Jerman secara khusus, dan itu dekat dengan Swiss. Jadi kalau kita lihat yang dikasih warna kuning ini, itu adalah negara di mana atau wilayah di mana orang-orang Kristen Protestan itu ditinggal. Sedangkan setelah itu adalah mereka yang masih beragama Katolik Roma. Nah, Peace of Augsburg ini 1555 ini menunjukkan siapa yang berkuasa itu yang menentukan agamanya. Jadi ketika yang berkuasa di Swiss itu adalah orang-orang Kristen Protestan, ya agama yang berlaku di sana orang Kristen Protestan. Yang di negara-negara yang berkuasa itu adalah orang-orang Katolik Roma, maka yang berlaku agama itu adalah Katolik Roma. Dan konsekuensinya apa? Kalau ada warga negara yang Katolik Roma itu tinggal di Swiss atau tinggal di daerah Palatinate ini, ya mereka harus mengungsi pergi kemana, ke Katolik Roma. Dan sama juga mereka yang Kristen Protestan ya pindah ke sini. Jadi ini adalah peta politik di zaman itu, ya beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan pluralistik society itu kan sesuatu yang normal sudah, ya. Jadi di mana-mana ya semua orang berbeda-beda itu ada. Di zaman itu nggak bisa. Kalau makso ya ribut nantinya. Jadi makanya di dalam kondisi itu, ketika ada satu orang yang namanya Michael Servetus, itu dia tidak Katolik Roma, dia tidak Kristen Protestan, dia itu keyakinannya itu sesat, gitu ya, dalam arti tidak sesuai dengan keyakinan agama Katolik Roma ataupun keyakinan agama Kristen Protestan, dia tidak ada tempat hidup. Dia mau pindah ke daerah Kristen Protestan, disuruh meyakini agama Kristen Protestan, nggak mau. Dia disuruh ke Katolik Roma,
disuruh ke katolik Roma nggak mau, ya nggak akan bisa hidup sudah. Dan itu secara praktis akhirnya apa ya? Dia akhirnya dihukum mati. Karena itu peta politik pada zaman itu. Jadi kalau tinggal di tempat yang Katolik Roma ya beragamalah Katolik Roma. Tempat di Kristen Protestan ya beragamalah Kristen Protestan. Nah, sehingga sebetulnya kehidupan mereka, khususnya dalam soal perekonomian atau apapun, ya itu sebetulnya mempunyai dasar yang sama ya secara teologis, bahwa ya jadi orang yang percaya sama Tuhan ya harus bekerja keras, apalagi tunduk kepada pemerintah, itu sesuatu yang dijalankan ya. Jadi kalau nggak mau tunduk ya artinya kamu memberontak, dan namanya pemberontak ya hukumannya mati. Ya termasuk adalah Michael Servetus itu. Dia tidak mau tunduk kepada pemerintah. Dalam arti apa? Tidak mau ikut agama yang diakui pemerintah. Akhirnya ya dianggap sebagai pemberontak. Itu kondisi politik pada zaman itu. Sehingga ketika kita memahami ini, kita tidak akan bisa sembarangan mengatakan bahwa itu bisa ditarik dan disamakan dengan kondisi zaman sekarang. Ya karena itu berbeda sekali. Makanya ketika kita bicara etika Calvinisme, ya selain tadi itu salah satu analisanya dari metaetika, maka bisa juga secara historis etika Calvinisme ini melakukan yang namanya anachronistic reading, ya pembacaan yang tidak sesuai dengan zamannya. Karena memang ya di zaman itu kondisi hidupnya seperti begitu. Nah, itulah juga salah satu kritik yang diberikan kepada pendekatan sosiologis dari Max Weber dalam bukunya itu, ya Protestanisme dan Kapitalisme itu, bahwa etika Calvinisme ini mendukung kemakmuran atau di dalam teori ekonomi kapitalis itu tadi. Kenapa kritiknya adalah karena ini sosiologi, seharusnya Max Weber itu memberikan semacam kayak framework. Ini adalah kondisi yang menurut dia bisa terjadi di zaman itu memang. Tetapi tidak otomatis itu bisa terjadi di kondisi sosial zaman sekarang. Bahwa orang yang punya keyakinan pasti akan kaya. Ya kenapa? Karena di zaman itu ya semuanya akan yang kaya-kaya di daerah Swiss, di daerah Palatinate ini ya kan mereka adalah umat pilihan Tuhan, orang Kristen Protestan. Yang kaya-kaya di daerah Holy Roman Empire ini mereka juga ngaku mereka adalah umat Tuhan. Nah, ini adalah salah satu analisa juga yang perlu menjadi perhatian kita supaya kita tidak gampang-gampangnya asal comot saja, ya. Atau kalau pakai istilah zaman sekarang itu cocokmologi, begitu ya, semuanya dicocok-cocokkan begitu tanpa kita mencoba untuk berpikir dengan lebih baik. Apalagi cocokmologi ini nantinya di kritik saya terakhir itu malah justru nantinya mengabaikan sesuatu yang baik yang sebetulnya sudah kita miliki. Nah, lebih lanjut, ya bicara soal tadi itu cocokmologi itu, karena di dalam etika sendiri, ilmu etika sendiri, ada semacam kayak ya bagi saya ini apa namanya ini kategorisasi ya. Ketika bicara soal teori dan praktik. Ini di dalam ilmu etika ya. Jadi yang pertama, kategori pertama, hubungan antara teori dan praktik itu adalah apa? Teori dan praktik itu memang bisa berbeda. Jadi sederhananya ini adalah saya punya teori bahwa membunuh manusia itu adalah perilaku moral yang salah, ya. Misalkan karena perintah ilahi, ya, divine command theory. Jadi Tuhan memerintahkan saya, mengajarkan saya bahwa membunuh manusia itu adalah salah. Itu teorinya. Tetapi ternyata prakteknya berbeda. Prakteknya itu apa? Ya ternyata saya tetap bunuh orang, ya, dengan berbagai macam alasan. Ya walaupun teorinya adalah salah.
Nah, itu adalah kategori yang pertama. Teori dan praktik bisa berbeda. Kemudian teori sama dengan praktik berbeda. Jadi katakanlah orang yang percaya Tuhan itu ketika melihat ya, datang menolong. Orang percaya teorinya sama, ketika melihat kecelakaan itu malah tepuk tangan, disyukur-syukur no, ya kapok kamu, makanya hati-hati. Nah, itu kan teorinya sama, tapi praktiknya berbeda. Ya. Atau teori yang sama dengan praktik berbeda itu bisa, contoh yang lain misalnya, sama-sama percaya Tuhan, tapi ternyata yang satu mencuri, yang satu tidak mencuri. Teorinya sama, tapi praktiknya berbeda. Kategori yang ketiga itu adalah teori berbeda dengan praktik yang sama. Ya, gampangnya tadi itu. Ketika kecelakaan terjadi, ternyata ada dua orang yang menolong, sama-sama menolong. Yang satu ternyata ateis. Di semua teori etika, ya, kategori ini bisa terjadi semua. Ya, termasuk nanti ketika kita bicara soal praktek yang sama, ya, kejujuran, kesederhanaan hidup, kedisiplinan, kerja keras, itu ternyata tidak semata-mata hanya dihasilkan oleh teori etisme, tapi bisa juga dihasilkan oleh teori etika yang lain. Itu nanti di akhir akan saya tunjukkan. Nah, cuma kategorisasi ini menolong kita bahwa etika Calvinisme itu sendiri, ya, dan praktik memang ya bisa berbeda, bisa sama, dan terlebih ketika kita bicara soal Calvinismenya sendiri, ya itu ternyata ada beberapa teori. Ya, jadi yang pertama, Calvinisme itu bisa dipahami sebagai tradisi reform. Jadi identik orang-orang yang terlibat di dalam reformasi yang kemudian di zaman sekarang itu disebut sebagai orang Kristen Protestan dari tradisi reform, itu adalah identik dengan yang namanya Calvinisme. Secara khusus adalah tradisi reform ini tradisi yang dibangun di atas ajaran atau dalam tanda kutip kitab sucinya itu adalah ya, jadi tradisi Calvinisme itu adalah tradisi reform yang menjunjung tinggi bahkan menyamakan Calvin, tulisannya Calvin tentang ajaran-ajaran agama Kristen itu setara dengan Alkitab, ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Calvin Institute, yaitu dianggap ya sesat itu. Itu adalah teori yang arti yang pertama dari Calvinisme. Dan kalau Bapak Ibu nanti bisa kalau mau mendalami tentang Calvinisme ini, saya sempat juga bagikan selain PPTX ini, yang saya tulis catatan-catatan saya, refleksi-refleksi saya dalam bahasa Inggris itu bisa dibaca. Jadi arti yang pertama ini jelas adalah sebuah arti yang tidak fair, ya. Karena tradisi reform itu bukan hanya Calvin, ya. Bahkan kalau kita bicara soal karyanya Calvin itu bukan cuma institut, dia nulis banyak, dia nulis surat-surat, dia nulis tafsiran-tafsiran, sehingga kalau orang mengidentikan Calvinisme dengan tradisi reform secara khusus dengan Calvin Institute saja itu ya sekali lagi melakukan yang namanya ketidakadilan historis, ya, ketidakadilan sejarah, ya, terjadi pemerkosaan sejarah. Ya, tradisi reform itu banyak tokohnya, ya, bukan hanya Calvin.
Calvinisme sendiri arti yang kedua itu bisa dipahami pengikut teologi unik Calvin. Jadi kalau tadi yang pertama itu diidentikan dengan sebuah tradisi atau sebuah denominasi, kalau pakai mungkin istilah yang lebih bisa dimengerti zaman sekarang. Arti yang kedua itu adalah bicara soal pengikutnya. Calvinisme itu adalah mereka yang mengikut atau menjunjung tinggi teologi unik dari Calvin. Jadi misalkan tadi itu ya, di etika Calvinisme itu kan menjadi dasar teologinya adalah doktrin predestinasinya Calvin. Ya. Nah, sekali lagi, ini adalah pemerkosaan bukan hanya sejarah, tapi juga pemerkosaan teologi. Karena Calvin sendiri itu tidak pernah buat yang namanya teologi unik, itu tidak ada. Kalau kita baca tulisannya Calvin, kita baca tulisannya Luther, kita baca tulisannya Zwingli, ya. Mereka sebetulnya pada umumnya mereka tidak ada yang ngomong ini teologi unik kami, tidak ada. Mereka bisa ada perbedaan dalam aspek-aspek, misalkan perjamuan kudus, Luther, Calvin, dan Zwingli punya pemahaman yang berbeda. Tetapi mereka tidak mengatakan ini unik kami, tidak ada. Kenapa? Karena ya mereka bicara soal sesuatu yang sifatnya bagaimana mereka itu menafsirkan Alkitab, dan apa yang Calvin tafsirkan, Luther tafsirkan, Zwingli tafsirkan, itu bukan hanya mereka sendiri yang menafsirkan atau bukan hasil temuan mereka. Menafsirkan itu sesuai dengan menurut keyakinan mereka, ini adalah yang juga diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Ya, karena salah satu kritik daripada Gereja Katolik Roma di zaman Reformasi adalah mereka itu adalah sempalan, mereka memisahkan diri dari gereja yang Katolik, yaitu gereja yang sejak awal itu melanjutkan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Mereka di dalam mengembangkan teologi mereka lalu mengutip, mereka selalu mengkritik, mereka selalu mengembangkan apa yang dikemukakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi kalau kita membaca tokoh-tokoh reformator di zaman itu, pasti akan ada kutipan-kutipan dari bapak-bapak gereja. Nah, sehingga kalau dikatakan mereka mengembangkan sebuah teologi unik, itu sekali lagi adalah sebuah pemerkosaan terhadap sejarah dan cara berpikirnya mereka sendiri. Karena mereka tidak pernah terbayangkan untuk membangun sebuah teologi yang unik. Apalagi dalam konteks politik zaman itu. Ya. Kalau mereka mengembangkan yang unik, yang tidak diterima oleh Katolik Roma, ya mereka tidak bisa hidup. Ya, adalah seperti Michael Servetus itu. Ketika malah mau mengembangkan teologi yang unik, ya malah keras kepala, ya dianggap sebagai pemberontak. Nah, itu adalah kritik terhadap ketika arti kedua ini dikembangkan dari yang namanya Calvinisme. Kemudian arti ketiga itu adalah penerus pertama. Jadi memang Calvinisme kami setelah Calvin misalkan ada Theodore Beza. Nah, Theodore Beza itu dianggap sebagai penerus pertama Calvin. Itulah yang lagi arti ini ya merupakan arti yang tidak sesuai dengan historisitas dari sejarah reformasi itu sendiri. Karena jelas bahwa para tokoh reformasi tidak ingin dianggap membuat pengikut-pengikut diri dari Gereja Katolik Roma. Hanya saja kondisi karena ketika agama dan negara itu menjadi satu, ya dengan seperti yang saya katakan dari kondisi politik itu,
akhirnya mau tidak mau mereka harus dilepaskan dari gereja Katolik Roma. Dan akibatnya ya mereka akhirnya mengembangkan agama yang dikenal dengan agama Kristen Protestan sekarang ini. Ya, karena mereka tidak diterima oleh negara-negara atau yang meyakini Katolik Roma itu tadi. Nah, sehingga kalau mereka malah justru mau menarik pengikut-pengikut, maka kritik Katolik Roma terhadap mereka itu betul berarti bahwa mereka memang sengaja mau nyempal. Padahal sebetulnya tidak ada di benak mereka itu mau memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Reformasi terjadi itu bukan untuk memisahkan diri, makanya namanya reformasi, bukan revolusi. Mereka ingin memperbarui gereja Katolik Roma itu supaya tidak semakin melenceng ya menurut mereka. Tapi karena kondisi zaman pada saat itu, mau tidak mau mereka harus terpisah dari Katolik Roma. Nah, sehingga mereka sebetulnya tidak pernah ada pikiran mereka mau membuat pengikut-pengikut itu tidak ada. Bahkan ketika Luther dan Calvin itu berdebat gitu ya, dan kemudian murid Luther itu dalam perdebatan itu nyindir gitu ya, ya memang si A, si B, si C itu memang pengikutnya Calvin kok, makanya punya pandangan berbeda dengan kita. Nah, sindiran mereka itu dikritik. Karena apa? Karena ya memang tidak pernah ada, termasuk Luther sendiri itu tidak pernah ada mau buat pengikut-pengikut sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan membaca katekismus besar dan katekismus kecil yang ditulis oleh Luther, dia itu selalu mendorong ya orang-orang Kristen berdoa itu di pagi hari dan di siang hari, di sore hari ya, berdoa pagi dan sore hari. Itu mereka diajarkan ketika berdoa itu selalu memulainya dengan tanda salib. Seperti yang tadi Pak Boys ketika membuka doanya dengan tanda salib. Nah, sehingga arti Calvinisme yang ketiga ini jelas ya tidak memperhatikan sebetulnya kondisi sejarah dan konteks yang sebetulnya pada saat itu. Bahkan kalau kita mau bicara Calvin sendiri ya, ketika dia mau mati pun dia pesan apa? Kalau bisa nisannya itu tidak dikasih namanya dia. Dan memang tidak ada. Kalau kita cari di Jenewa, makamnya Calvin saudara tidak akan nemu itu. Karena memang tidak ada nisannya. Karena itu konsep mereka memang, itu keyakinan mereka. Mereka memang bukan ingin membuat gereja tandingan. Beda dengan konteks zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini kan kalau katakanlah ada sebuah denominasi, sebuah gereja pecah, itu kan pasti kan nanti yang memisahkan diri itu kan buat gereja tandingan sendiri. Nah, itu konteks zaman sekarang ya. Dan makanya pemikiran atau konteks zaman sekarang itu dibacakan di konteks zamannya Calvin. Yang saya dikatakan namanya adalah anachronistic reading itu tadi. Dan akhirnya apa ya? Ya muncul teori Calvinisme ini menganggap bahwa ada yang namanya penerus pertama dari Calvin. Nah, dari situ sebetulnya kita melihat bahwa bagi saya ya secara pribadi etika Calvinisme itu ya kita bisa belajar tetapi jangan diteruskan ya, karena satu secara keilmuan saja istilah Calvinisme itu sudah istilah yang salah kaprah ya. Mau diartikan yang pertama, kedua, ketiga itu sudah tidak betul itu sebetulnya ya. Tetapi kan namanya kalau sesuatu itu sudah viral ya, apalagi ini viral sejak dulu ya toh, itu kalau mau di stop itu kan memang susah gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita yang belajar malam hari ini kita tahu bahwa ya ini sebetulnya sesuatu yang secara keilmuan ya dari sisi ilmu etika ataupun dari sisi ilmu teologi sendiri, ini etika Calvinisme ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu kita jadikan semacam kayak patron gitu ya, semacam kayak model bahwa ini yang
yang betul gitu ya. Kenapa? Karena ya sebetulnya ini sesuatu yang salah kaprah sebetulnya. Ya, bahkan ketika katakanlah ada yang mengatakan seperti Max Weber bahwa oh gara-gara etika Calvinisme ini makanya apa termasuk apa di artikel yang saya share kemarin itu negara-negara Eropa itu menjadi makmur, makanya negara-negara lain itu perlu belajar gitu ya, dari mereka begitu. Nah, bagi saya ya kita jangan cepat-cepat dulu gitu. Karena tadi dalam etika tidak harus praktek, tidak harus apa teori yang sama itu menghasilkan praktek yang sama ataupun teori yang berbeda itu menghasilkan praktek yang berbeda. Ya, prakteknya bisa sama walaupun teorinya itu berbeda. Misalkan yang dijunjung tinggi, yang dianggap bahwa etika Calvinisme ini perlu dikembangkan. Kenapa? Karena mengajarkan kerja keras, hidup sederhana, dan disiplin. Nah, bagi saya, ya kita tidak perlu jauh-jauh belajar dari etika Calvinisme. Kita bisa belajar dari diri kita sendiri, dari apa yang menjadi milik kita sendiri. Nah, secara khusus kalau kita lihat di Pancasila sendiri, ya saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat gitu ya, butir-butir Pancasila itu ya. Ya misalkan di sila kelima, ya sila kelima Pancasila kita, mohon maaf ini ngetes dulu ini, masih ingat toh ya sila kelima Pancasila kita apa ya? Ada yang lupa toh ya? Boleh saya tes ini, saya panggil gitu ya satu orang ya. Boleh, silakan Pak Amos. biar apa? Biar nggak bosen saya ngomong terus juga mau ngecek ini. Soalnya videonya ditutup semua ini. Siapa tahu ada yang cuma tidur ini. Oke, boleh minta ini apa? Ibu Suryani nih, karena fotonya kelihatannya ini betul-betul memperhatikan ini. Ibu Suryani, apakah ada Ibu? Mohon maaf sebetulnya. Mohon maaf sebetulnya Ibu ya. Ada Pak. Pancasila apa Bu ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau nggak salah. Waduh, sila kelima loh Bu, bukan sila kedua loh Bu. Sila kelima apa Keadilan Ibu? sosial, iya. Nah, itu saya lupa keadilan sosial bagi seluruh keadilan rakyat Indonesia. Astaga, sudah lama. Nah, makanya itu Bu. Nah, ini nah, apa-apa Ibu mungkin karena tegang juga Bu ya, saya todong begitu ya Bu ya. Enggak, saya dari tadi merhatikan cuman agak panas ininya, laptopnya, jadi saya mematikan ininya. Nggak apa-apa, terima kasih Ibu. Jadi apa kalau kita perhatikan di sila kelima itu, zaman saya dulu itu kan ada yang namanya apa pendidikan apa P3 apa lupa saya itu ada butir-butir kan harus hafal itu ya toh. Nah, dan menarik sekali di sila kelima Pancasila kita ya, saya share screen ini apa butir-butirnya ya. Ya. Ya, butir ke-38 misalnya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu bicara soal disiplin hidup. Kita jangan suka mintanya hak kita dipenuhi, tapi kita juga perlu untuk menjalankan kewajiban kita. Contoh 39 itu malah sangat spesifik sekali. Kerja keras. Ketika founding adalah supaya warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang suka bekerja keras. Kemudian dan yang butir ke-43 itu mengatakan apa? Butir yang ke mana tadi? Butir ke-42 itu mengatakan apa? Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Dengan kata lain apa? Hiduplah secukupnya, hiduplah sederhana, hematlah.
Contohnya di sini dikasih bersikaplah hemat. Nah, dan bersikap hemat bukan untuk sekedar memperkaya kita, melainkan apa? Supaya kita bisa berbagi. Nah, sebetulnya bagi saya malah kalau gini ya, saya tidak tahu kenapa. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kebiasaan kita ya. Seringkali kalau pakai istilah zaman sekarang itu warga 62 itu lebih suka dengan sesuatu yang dari luar dibandingkan suka dengan ya punya kita sendiri. Dan khawatir saya kita akhirnya ketika bicara soal etika itu kita lebih suka yang bicara yang luar-luar, kita belajar dari luar. Saya katakan tidak dilarang kita belajar dari luar ya. Cuma kita perlu berhati-hati jangan sampai karena kita begitu senangnya belajar yang dari luar, akhirnya kita lupa untuk belajar dan mengembangkan yang sebenarnya sudah kita punya yang malah sebenarnya lebih baik daripada yang di luar. Dan ini khususnya otokritik bagi kita orang-orang Kristen sendiri. Karena sudah menjadi kenyataan, bukan? Misalkan di dalam praktek ibadah kita di dalam beribadah, kita lebih senang pakai instrumen-instrumen musik yang dari luar. Katakanlah kalau ibadah kita itu pakai gamelan, kita pakai kulintang, kita pakai keroncongan, gitu ya, itu kurang sreg. Lebih sreg kalau pakai piano, pakai band, ya, pakai keyboard, pakai organ atau apapun yang sebetulnya itu adalah instrumen-instrumen import. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita perlu untuk kita terus kritisi. Kenapa? Karena kalau enggak nanti ya kita lebih suka belajar dari luar dibandingkan kita itu belajar dari dalam. Nah, sehingga ketika Pak Jokowi barusan ini mengatakan yang jadi rame begitu ya, bencilah budaya asing ya toh. Bencilah produk asing, produk luar, cintailah produk dalam negeri. Nah, menurut saya kalau kita mau mengotokritik itu sebetulnya memang sangat-sangat menohok kita, karena memang kenyataannya orang-orang Indonesia warga 62 ini suka dengan produk luar dibandingkan dengan produk dalam. Makanya Pak Jokowi mungkin pakai istilah yang cukup keras, dia bencilah, karena ketika dikasih tahu baik-baik, ayo dukung produk dalam negeri ya nggak mempan gitu loh. Kita tetap arahan kita itu pasti dari luar. Ya luar ini macam-macam, bisa dari Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, dari manapun. Lupa bahwa sebetulnya yang di dalam ini lebih sudah ada baik, bahkan mungkin lebih baik daripada yang lain. Nah, sehingga bagi saya itu menjawab apa yang saya sharekan minggu lalu ya, menjawab dari yang dikatakan oleh penulis di majalah Forbes itu tadi, si Jenny Xu itu. Kan dikatakan di akhir artikelnya itu, pekerjaan kita sekarang ini adalah fokus pada apa yang paling baik untuk perkembangan negara kita, secara khusus negara Indonesia. Apapun itu disebut Calvinisme ataupun pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, menurut saya daripada kita itu belajar dari Calvinisme, etika Calvinisme, ya, adalah kalau kita memang mau mengembangkan etos kerja negara kita sebenarnya tidak perlu belajar dari etika Calvinisme. Belajarnya dari Pancasila. Teori etika di Pancasila itu sudah sangat baik. Sama dengan etika Calvinisme. Bahkan mungkin lebih baik daripada etika Calvinisme. Kenapa? Karena etika Calvinisme kan dibangun di atas sebuah teologi, predestinasi. Sehingga kalau itu mau dipakai di negara kita, yang punya keyakinan yang berbeda, ya belum tentu semua akan mau terima. Karena ada mungkin punya keyakinan bahwa tidak semua orang yang punya keyakinan semua orang itu memang dipilih, bukan sebagian. Kalau itu kita paksakan, ya pasti mereka akan menolak itu. Padahal sebenarnya kita punya Pancasila yang diterima oleh semua kita, yang memang mengajarkan kita untuk kerja keras, memang mengajarkan pada kita untuk hidup berhemat, tidak bergaya hidup mewah, yang mengajarkan pada kita untuk untuk kita ini bisa berdisiplin hidup dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu mungkin saya stop sampai di sini dulu.
analisa kritis saya terhadap etika Calvinisme. Sudah lebih dari 45 menit soalnya. Saya kembalikan kepada Saudari Minci, terima kasih untuk waktunya. Penanya yang standby pada saat ini ada Bapak Goris Rewoleba dan Bapak Agustinus. Untuk yang pertama kita ke Bapak Goris Rewoleba dulu, Pak Amos. Ya, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Minci. Terima kasih Pendeta Amos atas penjelasan tentang etika Calvinisme yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita berkenan dengan bagaimana implementasi atau fenomena etika itu pada kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Ada pertanyaan begini, Pak Pendeta Amos. Etika ini kan mengemban sudut pandangan tentang predestinasi. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Sementara kehidupan kita sebagai umat beriman itu betapapun keadaan kita ditentukan oleh Tuhan, sejauh bagaimana kita berserah diri dan berusaha dengan iman Kristiani kita. Ada pertanyaan begini, apakah orang-orang yang di negara maju seperti Belanda, Jerman itu menganut etika model ini, lalu bagaimana kita memahami keadaan itu dengan teologi kemakmuran? Mohon pencerahan dari Pendeta Amos untuk memberikan semacam pemahaman dan memperkaya wawasan kita sebagai umat Kristen. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Goris. Jadi sekali lagi Calvinisme itu kan memang sebuah istilah yang modern ya. Jadi itu mungkin muncul sekitar saya lupa ingat itu ya. Mungkin baru abad ke-20 ini ada yang namanya istilah Calvinisme itu. Dan yang membuat mencocok-cocokkan bahwa karena Calvinisme ya sekali lagi, jadi Max Weber itu memahami Calvinisme itu sesuai dengan pemahaman Calvinisme yang dikembangkan di abad ke-20 itu, yang saya katakan salah kaprah itu tadi. Jadi kesalahkaprahan ini, teori yang salah kaprah ini dipakai untuk dia mengembangkan sosiologinya. Ya, makanya ketika dia tulis bukunya Protestantism and Capitalism itu tadi. Nah, dia beranggapan bahwa karena orang-orang Calvin, pengikut-pengikut Calvin itu adalah umat pilihan Tuhan, dan untuk membuktikan bahwa mereka itulah umat pilihan Tuhan, mereka itu kerja keras, mereka itu hidup hemat, sehingga akhirnya mereka itu jadi kaya. Nah, karena itu Max Weber membaca bahwa bagi orang-orang Calvin yang meyakini diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan, maka buktinya adalah apa, mereka itu adalah menjadi orang-orang yang kaya. Nah, tafsiran sosiologis ini yang dianggap sebagai sebuah kebenaran yang akhirnya terus diyakini sampai sekarang. Menganggap bahwa etika Calvinisme itu memang mengajarkan predestinasi, bahwa orang-orang pilihan itu memang seharusnya buktinya adalah kaya. Itu sebetulnya Pak. Makanya saya katakan bahwa ini carut marutnya itu memang sudah, kalau mau dipetani satu-satu itu memang harus kita akui ini ruwet memang ya, karena sampai sekarang orang tetap yakin bahwa ada yang namanya Calvinisme itu adalah sebuah kebenaran historis. Nah, bagi saya itu yang perlu digarap dulu. Itu secara historis itu sudah terjadi kekeliruan yang fatal juga. Ya, sehingga teori etikanya pun ya dengan mendasarkan pada praktek itu perlu kita pertanyakan. Makanya saya katakan jangan cepat-cepat gitu loh Pak. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Pendeta
Pendeta atas pemaparan dari pertanyaan Pak Goris. Kemudian kita akan ke Bapak Agustinus Supriyanto dari UGM. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat malam, Pendeta Amos Winarto. Malam, Pak Agustinus. Ya, saya bertanya, saya kaitkan dengan Alkitab. Kaum reformis gereja itu menekankan sola scriptura, hanya Alkitablah yang menjadi pedoman hidup. Nah, bagaimana memahami Calvinisme dalam konteks Alkitab, atau kebalikannya, dalam memahami Alkitab dalam konteks Calvinisme, berkaitan dengan ayat-ayat yang saya kutip berikut ini. Mengingat tadi dikatakan bahwa tanda bahwa di Tuhan itu memiliki kekayaan. Saya mengutip 4 ayat ya. Pertama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya ambil dari Amos 10 ayat 21. Kemudian yang kedua, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dari Yohanes 6 ayat 27. Kemudian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Kemudian satu lagi, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah mengkaitkan, dalam kaitannya dengan tanda bahwa dipanggil Tuhan itu memiliki kekayaan, bagaimana mengkaitkan ajaran Calvinisme dengan ayat-ayat tadi, atau kebalikannya, bagaimana memaknai ayat tadi dalam kaitannya dengan ajaran Calvinisme. Terima kasih. Terima kasih untuk komentarnya, Pak Agustinus. Jadi memang seperti yang saya jelaskan bahwa etika Calvinisme itu dibangun di atas sebuah teori umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, itu bukti umat pilihan Tuhan adalah dengan kehidupan mereka yang makmur, kehidupan mereka yang kaya. Nah, saya ketika mengkritisinya, saya mengkritisinya berkaitan dengan ilmu etika sebagai teori dan juga berkaitan dengan historisitas dari Calvinisme itu tadi. Karena kalau memang kita mau mengkritisinya dari Alkitab, ya jelas paham bahwa teologi kemakmuran itu ya jelas salah, ya. Dan itu memang sesuatu yang bagi saya, ya kita semua yang membaca Alkitab tahu lah kan, bahkan dikatakan tadi seperti yang Pak Agustinus kutip di Matius, itu masih ada frase di hadapan Allah. Tetapi kalau kita lihat di catatannya Lukas, itu tidak ada sama sekali. Lukas malah mengatakan dengan lebih simpel bahwa berbahagialah mereka yang miskin, mereka yang punya kerajaan surga. Sedangkan yang di Matius itu kata di hadapan Allah masih bisa ditafsirkan, oh ini miskin secara rohani, bukan miskin materi. Jadi bisa kaya secara materi, tapi rohaninya tetap diminta miskin. Tetapi di catatan Lukas itu malah lebih eksplisit. Ya, kita kalau memang bicara soal pembacaan kitab-kitab Injil, kan memang kita bisa melihat bahwa perbandingan itu menolong kita untuk bisa semakin menambah wawasan di dalam memaknai ajaran Yesus itu. Bahwa Lukas meyakini bahwa Yesus memang mengajarkan bukan soal kemiskinan rohani, apalagi pada konteks zaman Tuhan Yesus, pada umumnya mayoritas itu adalah orang miskin. Jadi memang Pak Agustinus, apa yang Pak Agustinus katakan memang betul bahwa kalau kita memang bicara lihat isi Alkitab, ajaran yang mengatakan ya apakah itu yang ada di dalam teori etika Calvinisme ataukah yang dalam teologi kemakmuran, jelas itu
tidak, itu adalah pembacaan yang parsial terhadap isi Alkitab. Ya, tidak membaca Alkitab secara keseluruhan. Itu mungkin tanggapan saya, Pak Agustinus. Mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Amos atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Bapak Agustinus. Kemudian kita akan ke penanya selanjutnya, ada Pak Luhut Sibuea. Mungkin saya sapa dengan Pak Sibuea. Silakan Pak. Selamat malam Pak Amos dan semua rekan-rekan yang ikut mendengarkan. Pertama Pak, saya agak sedikit sepertinya apakah saya yang kurang paham atau bagaimana gitu ya. Nah, pemahaman saya itu bahwa Protestanisme ya, Protestan, Reform ya, itu adalah koreksi terhadap ajaran dan praktek Katolik yang jauh menyimpang. Gitu ya. Nah, kritik sebenarnya yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh beberapa teolog sebelumnya. Gitu ya. Cuman menemukan gaungnya itu benar-benar waktu Luther itu menempelkan 95 dalilnya itu, geger gitu ya. Tetapi Zwingli dan Luther sebenarnya hampir pada waktu yang satu zaman itu kan ya. Beberapa yang mereka bawa itu ya kita tahu lah ya, sola gratia, sola scriptura dan sebagainya itu ya. Antara lain kalau saya catat di sini ya sumbangan Luther itu antara lain bahwa justification itu hanya by faith. Jadi bukan dengan mengikuti iman, mengikuti paus dan sebagainya gitu ya. Predestinasi juga bahwa Allah itu benar-benar berdaulat. Dan siapa yang masuk surga itu benar-benar by faith dan itu anugerah kira-kira gitu ya. Nah, yang saya tahu itu Zwingli itu memang sangat menekankan lagi mendukung reformasi itu ya, mendukung Luther dalam satu pertemuan kalau nggak salah saya itu perbedaan mereka itu hanya masalah Eucharisti gitu ya, yang membuat akhirnya Luther dan Zwingli jadi pecah. Tetapi Zwingli kan sangat kuat itu untuk memperbarui gereja gitu ya, dan menekankan bahwa gereja itu harus diperbarui dengan pendidikan sehingga katekisasi itu menjadi keharusan gitu ya, dan menyingkirkan segala macam patung-patung orang suci dari gereja-gereja di Swiss gitu ya, karena itu berbau tahyul, berbau hal-hal yang menurut dia nggak pas gitu ya, all the saints. Dan melakukan banyak pembaharuan. Nah, sedangkan Calvin itu adalah reform, ya, angkatan kedua kemungkinan ya setelah mereka ya. Setelah mereka mungkin selisihnya lumayan sekitar 30 tahunan mungkin usia mereka selisihnya. Dan dia itu sebenarnya kan memang pertama-tama itu melarikan diri dari Prancis ke Swiss gitu ya. Karena apa ya? Karena dia mulai masuk ke dalam pemikiran-pemikiran reform Protestan. Sehingga dikejar-kejar oleh rajanya, dia masuk ke sana. Dan ya, orang ini memang jenius gitu kan ya. Setahu saya umur 14 tahun sudah masuk universitas itu ya. Dan dia menulis institusi itu. Dari buku yang kayaknya traktat saja ya, yang singkat dengan sampai 6 atau 7 kali revisi yang bahasa Latin, bahasa itu ya. Sehingga akhirnya terciptalah institusi yang kita kenal sekarang dengan 4 buku kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, yang saya lihat itu sebenarnya kalau kita mau lebih pas menurut saya, kita melihat dampak dari katakanlah etika reform lah ya, etika reform, etika Protestan, etika Calvin ini. Kalau kita dengan tenang gitu ya, dengan data yang cukup, kita bisa membedakan antara rakyat-rakyat di Eropa pada masa itu yang tetap mengikuti Katolikisme ya di bawah Paus gitu ya, dan kemudian negara-negara atau negara-negara kecil pada waktu itu mereka itu ya, yang kemudian mengikuti para reformator ini gitu. Nah, apakah ada bedanya gitu ya? Nah, tapi kalau saya lihat dari reformasinya Zwingli, saya lihat akan ada perbedaan tuh, ya, sangat menekankan pendidikan, ya, menghilangkan
tahyul-tahyul dari gereja gitu ya. Baik, Pak Siboya, mungkin Nah, bisa poinnya langsung saya pada sebenarnya mestinya kita membandingkan di situ daripada kita mempermasalahkan Calvinisme, karena Calvinisme sendiri, Calvin sendiri nggak pernah ngomong mengenai Calvinisme. Itu pengikut-pengikutnya kemudian tuh. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa? Menurut saya sih kok kayaknya agak nyimpang kita pembicaraan kita ini. Terima kasih. Ya, maaf, saya tidak jelas maksudnya Pak Siboya, bahkan memang kan kita kan etika Calvinisme itu kan memang topik yang memang tetap ada sampai sekarang, Pak. Makanya kan kita bahas ini. Bahkan kan di zaman ini kan ada yang mendorong supaya termasuk yang di artikel saya bagikan Jumat lalu itu, negara-negara itu bisa belajar dari mereka yang dianggap mempraktekkan etika Calvinisme ini. Makanya kita kan mau coba lihat ya. Nah, kalau bicara soal Zwingli, Luther, dan Calvin itu sebenarnya mereka bisa dikatakan sejaman, karena waktu Calvin ada pun Luther sama Zwingli itu masih hidup. Ya, jadi walaupun yang mati duluan adalah Luther ya, Calvin kan baru belakangan. Zwingli juga mati duluan karena kan dia kan dokter perang juga. Ya, cuma saya ketika membandingkan itu cuma ingin menunjukkan saja bahwa tadi seperti Bapak katakan bahwa yang namanya Calvinisme itu adalah sebuah anachronistic reading. Karena yang namanya tradisi reform itu bukan hanya cuma Calvin. Jadi kalau Calvinisme itu diidentikan dengan tradisi reform, nah itu bagi saya tadi itu keliru, salah kaprah. Juga kalau dikatakan adalah pengikut-pengikut Calvin itu juga salah kaprah. Kenapa? Karena kan Calvin kan memang Calvin, Luther ataupun Zwingli itu mereka tidak pernah punya niat untuk menjadi pengikut-pengikut, membuat pengikut-pengikut. Karena mereka memang tujuannya untuk mereformasi gereja Katolik Roma, bukan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Dan kondisi politik pada zaman itu memang menuntut di wilayah-wilayah yang pemimpinnya Protestan itu ya jadi Protestan, atau reform yang Zwingli atau reform yang Calvin ataupun reform yang Luther ya, dan mereka semua juga mengembangkan pendidikan ya, termasuk yang di Katolik pun mereka juga mengembangkan pendidikan. Makanya mereka kan juga mengadakan konsili tren ya, ada namanya gerakan kontra reformasi dan seterusnya, karena mereka kan juga ingin supaya ya jadi lebih baik lagi, walaupun akhirnya memang kondisi politik kan membuat itu tidak bisa satu begitu. Saya tidak tahu apakah ini tanggapan yang diharapkan oleh Pak Luhut ya. Mudah-mudahan menjawab Pak apa menjadi masukan dari Bapak itu tadi. Terima kasih Pak Luhut. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos atas tanggapannya. Semoga menjawab Pak Siboya. Selanjutnya ada pertanyaan yang datang dari Pak Hutagaul atau Pak Satya Hutagaul. Ada 3 pertanyaan, ada 3 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, jika etika Protestanisme punya peran besar bagi munculnya kapitalisme, maka apa proses yang terjadi ketika pola hidup asketisme duniawi, yakni hemat, tidak berfoya-foya, hidup sederhana, berubah menjadi gaya hidup yang mendorong sikap hidup boros, berfoya-foya, bahkan hidup mewah? Kemudian yang kedua, menurut Bapak, apakah etika Calvinisme hanya melulu bicara soal etika kerja? Bagaimana pandangan etis Calvinisme soal kebebasan, soal HAM, dan juga soal ketaatan kepada pemerintah? Dan yang ketiga, dalam buku Cambridge Companion to John Calvin, seorang kontributor bernama Gunther Haas menulis soal etika Calvin, yaitu Calvin's Ethic. Dalam tulisan itu, Haas menjelaskan bahwa dasar etika Calvin adalah tema penciptaan, yakni dunia diciptakan Tuhan baik, tetapi dosa merusak yang baik itu, dan rancangan keselamatan Tuhan adalah memulihkan apa yang baik itu. Meski dosa merusak apa yang baik, tetapi jejak-jejak keteraturan moral samar-samar masih tersisa dalam pemikiran manusia, sehingga benih keadilan tetap kelihatan. Dari bagaimana dunia terus mengupayakan pola kehidupan yang adil dan beradab. Benarkah pendapat ini? Dan apakah ini juga menjadi pandangan Calvinisme?
Jika benar, maka apa pandangan etis Calvinisme terhadap komunitas iman yang berbeda? Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Ya, saya satu-satu dulu. Yang pertama tadi apa, Saudari Minci? Enggak, saya catat soalnya. saya mendengarkan tadi sampai kelewatan tadi. Ya, mengenai etika protestanisme yang mempunyai peran besar bagi munculnya kapitalisme. Maka Ya. apakah proses yang terjadi ketika pola hidup yang duniawi berubah menjadi gaya hidup yang sederhana? Oke, itu ya pertanyaannya yang pertama ya. Oh ya. Oke, ya, saya baca di chat, juga. Oke. Iya. Ya, jadi gini, sekali lagi, itu menurut Max Weber bahwa Protestantisme itu mendorong kapitalisme. Dan sudah banyak kritik bahwa ini kan pendekatan sosiologis. Dan pendekatan sosiologis itu kalau tidak berhati-hati akhirnya terjadi namanya generalisasi tergesa-gesa. Ya. Karena apa? Karena kapitalisme sendiri itu tidak identik dengan Protestanisme. Nah, itu kritiknya. Jadi kalau kita mau bicara soal apa yang membuat orang itu ingin kaya, ya, tidak otomatis identik dengan karena saya ini umat pilihan Tuhan. Bahwa memang orang ingin kaya itu bisa macam-macam. Ya, termasuk salah satunya adalah menjadi umat pilihan Tuhan memang bisa. Tetapi di sisi lain tidak bisa dikatakan juga menjadi umat pilihan Tuhan itu mendorong orang untuk menjadi kaya, itu juga tidak bisa. Karena tadi secara etika, dalam teori etika, teori yang sama itu prakteknya bisa berbeda. Saya berikan contoh yang lebih gampang ya. Misalkan hedonisme. Hedonisme itu kan dipahami kita kan mengejar kesenangan hidup gitu ya toh. Nah, hedonisme ini bisa muncul dari juga teori yang sama yang memunculkan asketisme. Misalkan ya, saya punya keyakinan bahwa tubuh ini memang kalau kita mati ya sudah mati, ya. Ya tubuh ini kotor, ya sudah mati ya mati sudah. Makanya saya foya-foya. Tubuh ini kan memang nggak berdampak sama jiwa saya. Ya, kalau saya mati ya sudah jiwa saya yang pergi, tubuh saya kan nggak ada. Jadi bisa jadi hedonisme. Tapi kita bisa juga jadi asketisme. Kenapa? Karena dia merasa bahwa waduh memang tubuh ini kotor, jadi memang harus dibersihkan ini. Makanya dia menyiksa dirinya. Jadi bisa dua praktek yang berbeda dengan teori yang sama. Jadi sama juga keyakinan predestinasi itu memang bisa membuat orang mengejar kekayaan, bisa juga membuat orang nantinya mengejar kemiskinan. Itu bisa terjadi. Ini kalau kita bicara soal teori etikanya ya. Saya bukan bicara soal apakah predestinasi itu harus membuat orang mengejar kekayaan ataukah harus membuat orang mengejar kemiskinan. Itu kalau dinilai secara teologis memang salah kaprah. Predestinasi itu bukan tujuannya supaya kami itu kaya, tujuannya kami itu miskin. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal teori etika, predestinasi memang bisa membuat orang mengejar kekayaan, bisa juga membuat orang mengejar kemiskinan secara teori etika. Itu mungkin yang pertama, tanggapan yang pertama. Kedua, ya jadi etika Calvinisme, seperti saya katakan, itu memang fokusnya pada etos kerja. Yaitu adalah pemahaman yang diterima di dalam orang modern ini. Makanya itu yang saya bahas. Ya. Sedangkan kalau soal kebebasan, soal HAM, soal ketaatan kepada pemerintah, itu etika Calvinisme itu tidak ada mengembangkan sampai sejauh itu. Ya, karena sekali lagi kan ini sebetulnya kan dimunculkan oleh Max Weber itu tadi. Ya, kalau belakangan ini atau sudah ada pernah yang mengembangkan ini tertutup dengan fokus kepada etos kerja itu tadi. Etika Calvinisme itu mengajarkan umat pilihan itu akan mempunyai drive untuk membuktikan bahwa mereka umat pilihan itu melalui kemakmuran hidup mereka. Itu aja sudah. Kemudian yang ketiga, sekali lagi ini etika Calvinisme, ya. Bukan membahas konsep etisnya dari Calvin atau konsep etisnya dari Luther, ya.
Karena saya katakan Calvinisme itu kan beda dengan Calvin sendiri, ya, dengan berbagai macam arti tadi itu. Nah, kalau kita bicara soal etikanya Calvin, ya sekali lagi tergantung nanti pendekatannya seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan Günter Haas menulis bahwa Calvin itu punya pemahaman etis tentang sesuatu karena apa? Karena penciptaan dan sebagainya. Ya itu kan karena dia mencoba untuk melihat sebuah pemahaman teologis Calvin dikaitkan dengan keyakinan etis yang dia miliki. Nah itu bisa saja, ya bagi saya nggak masalah itu. Cuma nanti tinggal dikritisi apakah dia memang memberdayakan sumber-sumber Calvin itu dengan baik, hanya pakai institut. Karena Calvin sekali lagi institut itu bukan karya utamanya sebetulnya. Dan ketika dibuat berbagai edisi itu bukan sekedar tujuannya adalah dia itu untuk bisa menjelaskan dengan lebih sederhana kepada jemaat. Itu semacam kayak buku katekisasi sebetulnya yang bisa diupdate sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pada zaman itu, apalagi dalam konteksnya Calvin. Dia juga banyak menulis tafsiran-tafsiran, surat-surat dan macam-macam, traktat-traktat juga banyak. Itu salah satu analisa kita bisa seperti itu nantinya. Saya sendiri pernah menulis tentang etika kebajikannya Calvin ya dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan di salah satu buku bunga rempeynya SCDB Bandung. Dan saya melihatnya bahwa Calvin itu sangat menekankan kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, kita bisa sekali lagi etika itu kan sebagai sebuah ilmu kan bisa mempunyai banyak pendekatan. Jadi kalau kita bicara soal apa yang dikatakan oleh Dr. Haas ini ya bagi saya nggak masalah, dia memang bisa mendekatinya dalam perspektif yang mana. Untuk menambah wawasan kita kalau kita bicara soal etikanya Calvin. Ya, itu mungkin tanggapan saya. Jadi kalau mau bicara soal komunitas iman yang berbeda, sekali lagi etika Calvinisme setahu saya tidak membahas itu ya, karena tadi itu hanya bicara soal etos kerja. Jadi kalau bicara soal komunitas iman yang berbeda, kita menurut saya jangan cari di etika Calvinisme, dikatakan ya kita cari dari komunitas kita sendiri aja sudah. Apalagi dari Pancasila, itu sebetulnya ada banyak praktek yang bisa kita kembangkan berkaitan dengan hidup bersama di negara kita. Itu mungkin tanggapan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Amos, menarik sekali tadi saya sempat mencatat tentang etika Calvinisme yang memiliki fokus pada etos kerja. Ya ini semoga dapat membuka wawasan kita dalam diskusi dalam beberapa menit ke depan. Dan selanjutnya sudah ada Ibu Pendeta Yana Friska Tarigan yang akan bertanya mengenai predestinasi. Silakan, Ibu Pendeta. Terima kasih Pak Amos atas penjelasannya. Ya ini saya memperoleh pencerahan baru ya soal Calvinisme ini. Dan benar, saya setuju seperti apa yang katakan Bapak bahwa Calvin itu ciri khasnya. Saya pakai ciri khas deh, kata ciri khas itu di etos kerja. Tapi kemudian Pak, khusus tentang predestinasi, di daerah saya itu berkembang sebuah pemahaman tentang predestinasi bahwa predestinasi itu sudah seperti yang Bapak katakan tadi, ada orang-orang pilihan yang mutlak itu sudah ditentukan oleh Allah siapa yang akan masuk surga begitu ya. Siapa yang sudah dipilih untuk masuk surga, dan ini ada kaitannya surga dan neraka. Lalu kemudian pemahaman ini akhirnya berkembang di tengah-tengah jemaat ya yang kami yang mengaku beraliran Calvin ini. Kalau begitu untuk apa lagi kita berletih-letih berusaha beriman dan berbuat baik jika Tuhan sudah menentukan siapa orang-orang yang Dia pilih untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah benar ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh Calvin, Pak? Dan apakah ini bersifat Alkitab? Ya, ini yang jadi pergumulan saya. Lalu kemudian kalau ini benar, apakah ini tidak bisa dikritik begitu di tengah-tengah negara kita Indonesia ini yang pluralisme,
bagaimana akhirnya nanti kalau kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang pilihan, tentu ini kan akhirnya terjadi dikotomi orang benar dan orang salah. Mohon pencerahannya Pak ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagi saya, kalau kita bicara soal, sekali lagi dari sisi teori etika ya, pertanyaan Ibu Pendeta tadi itu sebetulnya bicara soal bagaimana kita mengkritik sebuah teori dari prakteknya. Dan itu memang ya sah-sah saja. Tapi jadi pertanyaan, apakah kalau kita hanya karena prakteknya kemudian mengkritik teori, bukan mengkritik teorinya sendiri sesuai dengan apa ranah teorinya, itu menurut saya terlalu cepat. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi ya semua bisa, kalau bicara soal mengkritik sesuatu dari prakteknya, ya semua bisa dikritik dan tidak akan ada yang betul. Jadi katakanlah begini, dalam logika ada yang namanya argumen ad hominem. Apa yang saya katakan itu pasti benar. Kenapa? Karena saya ini orang yang kaya, orang yang pinter, orang yang S3. Sehingga katakanlah ada dua orang dia ditanya gitu ya. Saya S3, PhD, satunya ini cuma tukang becak gitu. Ya, ada seorang tanya jalan kepada saya, Pak, jalan ke Lawang itu mana? Kemudian saya yang S3 bilang, padahal saya nggak tahu jalan ke Lawang ya, tapi karena kan S3 mau jalan gitu ya, nggak tahu, sok-sok gitu ya toh. Oh, ke sana. Nah, tukang becak ini yang sering nganter itu tahu ya, tujuannya karena beda. Oh, ke situ. Nah, yang bertanya itu pasti akan jatuh kepada argumen ad hominem. Oh, ini sing nunjuk S3 loh. Yang itu tukang becak kok. Jadi pasti akan milih saya, padahal sebenarnya saya ini nggak tahu, jadi malah kesasar. Tapi itu seringkali terjadi. Seringkali praktek yang salah, itu dianggap juga membuat salah teorinya. Atau praktek yang benar, itu dibuat menganggap benar teori yang salah. Nah, itu bagi saya tidak boleh terjadi. Karena pertanyaan nanti sama juga, misalnya begini, bagi gereja-gereja yang di ibadah hari Minggunya punya praktek, punya kebiasaan di dalam liturginya, ada doa pengakuan dosa. Ya. Maka jemaat bisa berpikir begini, saya kan hari Minggu ngaku dosa toh. Ya sudah, saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tak buat dosa. Benar kan hari Minggu ngaku dosa, diampuni toh sama Tuhan, Tuhan kan Maha Pengasih. Ya sudah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apakah karena ada jemaat punya berpikir seperti itu, akhirnya ibadah kita sudah doa pengakuan dosa gara-gara apa? Gara-gara jemaat nanti bisa salah tafsir atau apa? Salah memahami. Ya kan enggak. Kan mestinya kita harus jelaskan kenapa kok kita ada doa pengakuan dosa. Bukan supaya kalian itu buat dosa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sebelum ibadah misalkan gitu. Maka enggak. Nah, sama juga katakanlah bagi kita yang meyakini katakanlah apa kita ini umat pilihan Tuhan. Ya sama juga, apakah artinya berarti kita ini buat dosa aja, kita kan sudah pasti selamat. Padahal kan sebetulnya itu yang oleh para reformator itu di awal itu kan mau dikritik Gereja Katolik Roma itu. Gereja Katolik Roma itu kan menjual surat indulgensia, surat pengampunan dosa, sehingga orang kalau beli ini aman sudah. Wis tak apa-apa, aku tak buat dosa supaya nanti aku punya ini beres sudah. Nah kan sebetulnya kan predestinasi kan bukan tujuannya seperti itu. Nah jadi itu mungkin tanggapan saya Bu Pendeta Yana. Jadi memang ini tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa kenapa kok kita meyakini predestinasi, misalkan ya, ayat Alkitab mana yang memang dengan jelas eksplisit mengatakan Tuhan itu memilih. Nah, terus kenapa kok itu dikatakan di sana? Supaya jemaat tadi itu tidak punya konsep yang salah. Seperti ketika kita tadi, di dalam ibadah kita menata ada doa pengakuan dosa kan bukan untuk mendorong jemaat supaya buat dosa dari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Begitu, Ibu. Nah, mudah-mudahan ini menjawab
menjadi pergumulan Ibu Yana. Terima kasih Pak Pendeta Amos atas pertanyaan dari Ibu Pendeta Yana. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan selanjutnya kita telah masuk ke 15 menit, maaf, maksud kami 30 menit terakhir dalam sesi diskusi. Kami ingin mengingatkan kembali kepada sahabat sekalian untuk melengkapi presensi yang telah kami bagikan di kolom chat, mengingat presensi tersebut akan bertujuan untuk penerimaan e-sertifikat di akhir bulan Maret. Dan selanjutnya kita akan ke penanya berikutnya. Sudah ada Bapak Pendeta Manahan Simbolon. Ya, silakan Pak Pendeta. Maaf, ini ya. Terima kasih Pak Pendeta Amos. Ya Pak, sama-sama. Iya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa teologi Calvinisme ini adalah determinisme. Sudah Pak terangkan tadi bahwa tanda yang dipilih oleh Tuhan adalah ada kekayaan. Makanya ada juga satu pemikiran menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi Kristen harus kaya. Dan orang Kristen itu kaya. Karena membaca sekilas pun kita sudah boleh kita ngambil kesimpulan demikian, walaupun belum mendalami. Gitu. Makanya saya bertanya kepada Pak Pendeta, apakah karena Eropa Barat itu adalah penganut Calvinis, sehingga mereka dibenarkan untuk mengeksploitasi dunia ketiga. Mereka menjajah, terutama Indonesia. Itu satu pertanyaan. Ada menyatakan itu, Pak. Orang Kristen itu adalah penjajah. Itu nomor satu. Yang kedua, yang perlu kami tanyakan di sini, kalau secara alkitabiah, bahwa kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Memang harus bekerja. Harus bekerja. Amsal menyatakan bahwa berkat kekayaan adalah berkat daripada Tuhan. Sehingga mungkin Bapak sudah mendengar, ada satu teologi di orang kita Kristen, itu teologi sukses. Dua mereka selalu memintakan harta kekayaan. Indikasi daripada orang iman itu harus menjadi orang kaya. Jadi menurut Bapak ini, Pendeta Amos, apakah ini berasal daripada teologi predestinasi daripada Calvinis? Itu pertanyaan saya, Pak. Oke, jadi terima kasih, Pak. Yang pertama tadi adalah, sorry Pak, yang pertama tadi apa, Pak? Saya tadi coba mencerna. Yang pertama tadi apa, Pak? Teologi Calvinis itu adalah predestinasi. Oh, Bapak cuma satu pertanyaan aja ya? Ya. Oke, Oh, ya. ya. Saya kira ada dua pertanyaan tadi soalnya, Pak. Iya, iya. Oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi, makanya sekali lagi, kalau kita memahami bahwa Calvin itu punya teologi unik, ya sekali lagi itu sesuatu yang perlu diluruskan. Jadi ketika bicara soal predestinasi itu apakah soal manusia itu diselamatkan, dipilih oleh Tuhan, ya itu sebetulnya bukan hanya Calvin yang bicara, ya semuanya bicara, ya. Walaupun memang kalau kita bicara soal pemahaman Calvin tentang predestinasi itu memang ada di bukunya Institutio itu tadi. Nah, kalau kita bicara soal predestinasi, ya, sebetulnya istilah determinisme sendiri itu adalah istilah modern. Jadi di zamannya Calvin Reformasi itu mereka tidak menggunakan istilah determinisme. Mereka lebih menggunakan istilah fate, takdir, ya, takdir yang dipahami oleh kaum Stoa. Jadi kalau nanti membaca tulisan-tulisan orang-orang reformator itu lebih banyak mereka bicara soal takdir itu tadi. Jadi ketika bicara soal takdir itu adalah lebih bicara soal bahwa Tuhan itu tidak punya relasi dengan dunia ini.
Jadi lebih kepada seperti deisme, ya, yang konsep yang lebih modern ya. Jadi Tuhan itu ketika menciptakan dunia ini sudah ngatur semuanya, sudah menetapkan semuanya, terus ditinggal sama Tuhan. Jadi dunia ini mau rusak, mau apa itu nggak ada urusan. Nah, itu yang salah satu yang dikritisi oleh teolog-teolog reform pada zaman itu. Makanya ketika predestinasi ini muncul, itu dibedakan dengan faith itu tadi. Bahwa ketika Tuhan menetapkan umat pilihan, itu bukan berarti Tuhan itu nggak peduli. Justru karena kepeduliannya dengan dunia yang jatuh dalam dosa ini, buktinya itu apa? Tuhan memang menetapkan orang-orang yang diselamatkan. Nah, itu mungkin salah satu perspektif ketika kita mau melihat bahwa istilah determinisme sendiri itu adalah istilah yang tidak dikenal pada zaman itu. Karena apa? Karena ketika bicara soal kehendak bebas nantinya, kehendak bebas manusia, ya, semua termasuk orang-orang Armenian yang meyakini bahwa kita ini keselamatan itu berdasarkan kehendak bebas kita, itu meyakini bahwa kehendak bebas kita itu semua Tuhan yang memberikan. Tidak ada yang namanya determinisme itu kan muncul karena dianggap itu bertentangan dengan otonomi manusia. Kehendak bebas manusia itu bersifat otonom. Termasuk Tuhan itu tidak boleh OT-OT. Makanya itu dipertentangan dengan konsep determinisme yang menganggap bahwa manusia itu tidak punya kehendak bebas. Nah, ini perdebatan ini itu tidak ada di zaman itu. Karena semua mengakui kehendak bebas manusia itu terbatas. Tidak ada namanya kehendak bebas yang otonom. Bahwa ada kehendak bebas itu sesuatu yang tidak bisa Tuhan OT-OT. Kenapa? Karena Arminian pun sebetulnya meyakini bahwa ketika saya dengan kehendak bebas saya memilih, ya, itu karena Tuhan sudah tahu. Makanya ada namanya middle knowledge dalam teologi ketika dalam perdebatan di dalam zaman reformasi itu ada kaum Arminian itu punya konsep namanya middle knowledge. Jadi ketika Tuhan mau memilih orang-orang diselamatkan, ya, jadi kaum Arminian pun juga mengakui predestinasi. Jadi sebetulnya predestinasi itu berlaku untuk semua. Cuma caranya untuk kita itu dipilih itu Arminian beda dengan orang-orang reform yang lain. Kalau Arminian itu sangat menekankan kehendak bebas. Tetapi ketika mereka menekankan kehendak bebas itu, mereka juga mengakui Tuhan kan memang maha tahu. Tidak akan mungkin Tuhan itu tidak tahu kalau saya itu memang mau memilih untuk diselamatkan. Makanya Tuhan itu memang tahu pemilihannya itu berdasarkan middle knowledge. Bahwa pengetahuan Tuhan bahwa nanti di tahun 2021, katakanlah saya, Amos, itu milih untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan tahu itu, makanya Tuhan milih saya untuk diselamatkan. Tapi ketika saya itu milih Yesus di tahun 2021 itu sebetulnya kehendak bebas saya yang sudah diketahui Tuhan sejak kekekalan. Itu yang dimaksud dengan middle knowledge Arminian itu seperti itu. Nah, beda dengan kaum reform yang menganggap bahwa kehendak bebas saya yang milih di tahun 2021 itu pun Tuhan yang mendorong, melakukan. Kenapa? Karena bicara soal manusia jatuh dalam dosa ini, kehendak bebasnya itu sudah tidak lagi bisa memilih yang baik, hanya milih yang jahat. Jadi butuh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu memperbarui kita, kehendak bebas kita dipulihkan sehingga kita bisa pilih Yesus. Nah, itu bedanya di sana. Jadi memang kalau kita mau bicara soal luarnya memang sepertinya beda ya. Oh, satu menekankan kehendak bebas, satu tidak menekankan kehendak bebas. Tapi sebetulnya bedanya ya nggak jauh-jauh banget, cuma beda-beda tipis saja. Karena sekali lagi, kondisi politik pada zaman itu memang menuntut mereka tidak bisa beda total. Kenapa? Kalau beda total, kamu bukan Protestan, kamu bukan Katolik, repot nantinya, nggak bisa hidup. Baik. Boleh sebentar, Pak? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Pendeta. Itulah perbedaan antara Martin Luther dengan Erasmus. Di Erasmus itu, dia itu kehendak bebas.
itu ditentang oleh teologi Martin Luther, Pak Pendeta. Kita bukan kehendak bebas. Tetapi itulah keterikatan kita kepada faith tadi yang Bapak katakan. Kita berdua pendeta. Apakah sudah ditentukan kita pendeta? Pak Amos jadi pendeta. Pak Simbolon jadi pendeta. Jadi mana tanggung jawab kita? Itu dikatakan Martin Luther. Jadi manusia diberikan ada pemilihan Allah. Itu kita tahu. Sejak perjanjian lama ada teologi pemilihan. Tapi pilihan itu kalau Israel sepanjang setia kepada Tuhan Allah, ada pembuangan buat mereka. 70 tahun mereka itu dihukum, bahkan jauh dari Tuhan. Firman Tuhan tidak kedengaran, karena tanggung jawab mereka buang. Mereka meninggalkan Tuhan Allah. Itu Pak Pendeta. Jadi menurut saya pribadi juga, boleh Tuhan memilih saya sebagai pendeta. Tapi ada juga Pak, tanggung jawab saya yang dipilih dan dipanggil jadi pendeta. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Simbolon. Jadi sekali lagi, tadi kan kita bicara soal predestinasi ya. Jadi predestinasi itu lebih bicara soal apa keselamatan ya, bukan soal apa jalan hidup ya. Jadi secara umum kalau kita bicara soal kehendak bebas manusia, baik Erasmus atau Martin Luther itu mengakui manusia memang punya kehendak bebas memang. Ya. Tetapi ketika bicara soal berkaitan dengan keselamatan, kita ini diselamatkan, maka mereka yang menekankan kehendak bebas, termasuk Erasmus ataupun Arminian, itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada tidak menyentuh sama sekali kehendak bebas kita ketika saya itu milih untuk percaya kepada Yesus. Tuhan itu cuma tahu bahwa pada waktu itu, pada waktu ini saya akan milih percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kehendak bebas saya yang milih itu, Tuhan itu tidak ote-ote. Ketika bicara soal kehendak keselamatan ya. Sedangkan bagi Luther dan yang lain-lain, Calvin, Zwingli dan orang-orang reformator mengatakan apa? Bahkan ketika saya milih untuk selamat, untuk terima Yesus itu juga campur tangan Tuhan. Nah, bedanya di sana, Pak. Itu kalau bicara soal keselamatan. Sedangkan untuk masalah soal jalan hidup, kamu mau pilih jadi pendeta, kamu mau pilih jadi apa? Secara umum itu semua diterima oleh oleh baik yang Katolik Roma ataupun yang orang-orang Reform, ya kita memang punya tanggung jawab untuk menghidupi jadi diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk gambar dan rupa Tuhan. Cuma ketika bicara soal bagaimana manusia ini milih untuk diselamatkan, nah itu ada perbedaan yang tidak bisa disinkronkan. Orang Katolik Roma berkata dan Arminian itu manusia punya peran besar. Sedangkan orang-orang itu mengatakan manusia tidak berperan sama sekali. Itu Pak, itu aja. Saya cuma mungkin mau sempitkan aja ketika bicara soal kehendak bebas tadi itu kaitannya dengan keselamatan. Bukan bicara soal mau pilih kerjaan apa, mau pilih sekolah mana, mau apa. Ini diskusi kita nanti beda lagi nanti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Amos dan Bapak Pendeta Manahan Simbolon yang telah saling berdiskusi. Dan kita telah masuk ke 15 menit terakhir, sahabat sekalian. Kami ingin mengingatkan kembali untuk sahabat dapat melengkapi daftar hadir yang telah kami bagikan di kolom chat, mengingat link tersebut nantinya akan bertujuan untuk pembagian e-sertifikat. Dan selanjutnya, kita akan ke penanya berikutnya. Sudah ada Bang Nurudin. Bang Nurudin dari Fakultas Filsafat UGM Jogja. Kami akan bantu untuk unmute. Selamat malam. Selamat malam. Bisa terdengar? Bisa terdengar jelas. Ya, terima kasih Dr. Amos atas penjelasannya. Menarik sekali. Saya ada dua pertanyaan terkait dengan Calvinisme ini. Yang pertama adalah apakah benar katanya pemahaman kita tentang Calvinisme saat ini, misalkan salah satunya banyak dipengaruhi oleh tafsirannya Karl Barth, sehingga dia punya pengaruh besar dalam kita memandang Calvinisme secara modern. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya pernah baca katanya John Calvin itu juga punya spirit environmentalisme yang kuat. Kalau dikaitkan dengan pembahasan tentang etika kan sekarang salah satu yang paling dibicarakan kan tentang etika lingkungan. Kalau dalam Katolik misalkan ada Laudato Si gitu. Saya ingin tahu apakah seperti apa gagasan lingkungan yang mungkin dikemukakan John Calvin itu, dan apakah itu misalkan ada kaitannya dengan predestinasi tadi. Terima kasih. Langsung ya, Saudari. Ya, langsung, Pak Pendeta. Oke. Ya, terima kasih. Saya panggil apa? Panggil Bang, panggil Bung, panggil Saudara. Boleh, terserah. Pak Nurudin, orang mana? Orang Jawa Tengah? Saya Yogyakarta. Oh, orang Yogyakarta. Oke. Ya, jadi apa yang pertama tadi, sekali lagi saya katakan memang Calvinisme itu adalah sekitar, ya mungkin bisa saya katakan ya abad 20-an itu aja ya. Bahkan kalau kita baca misalkan debat yang terjadi antara Karl Barth dan Brunner ya mengenai apakah ada yang namanya itu apa natural theology, dua-duanya itu dalam debatnya itu mengutip Calvin dan masing-masing menggunakan kutipannya Calvin itu untuk mendukung pendapatnya mereka. Karl Barth mengatakan dengan tegas, tidak ada itu teologi natural. Brunner mengatakan ada teologi natural, dan dua-duanya ini menggunakan Calvin. Jadi sekali lagi itu adalah salah satu contoh bagaimana tadi itu paham Calvinisme ini mulai dikembangkan tadi itu. Masuk akhirnya Karl Barth dan Brunner pun ikut di dalamnya ya, jadi memakai Calvin untuk mendukung konsep mereka sendiri ya. Karl Barth menggunakan Calvin untuk mendukung bahwa tidak ada itu namanya teologi natural, sedangkan Brunner mengatakan ada itu teologi natural, tapi dua-duanya juga pakai Calvin. Nah, jadi memang tafsiran Calvin itu gara-gara Calvinisme ini memang akhirnya Calvin itu bisa ditafsirkan menurut keinginan masing-masing memang. Dan ini repotnya di sini. Makanya saya ketika bicara soal etika Calvinisme ini, harapan saya salah satunya ini kita bisa luruskan. Jangan kita cepet-cepet gitu jatuh mengatakan bahwa oh ini Calvin pasti mengatakan ini, atau Calvinisme itu adalah sesuatu tafsiran yang benar dalam Calvin. Belum tentu, semua itu belum tentu, Mas Ian. Harus betul-betul kita kembali kepada sumber-sumber Calvin itu sendiri untuk kita bisa mengkritisi. Jadi itu mungkin tanggapan saya. Jadi memang ya itu salah satu contoh bahwa Calvinisme ini saya tidak tahu kenapa kok Calvin itu terkenal atau apa ya. Ada yang menafsirkan bahwa gara-gara dia itu kan memang juga boleh dikatakan sebuah tokoh yang mengelola sebuah kota ya, atau Jenewa itu kan ketika Calvin itu kan memang dikelola ya. Bahkan ada yang namanya Blue Law. Blue Law itu apa? Semua orang yang ada di sana itu kalau di hari Minggu ketahuan bolos ke gereja itu dihukum. Jadi sangat-sangat disiplin sekali ya untuk menerapkan aturan keagamaan. Karena sekali lagi ya konteks zaman itu ya negara di mana penguasanya punya agama apa ya di situ warganya ya harus ikut. Kalau nggak mau ya pindah ke negara yang agama yang satunya. Kemudian pertanyaan kedua, environmentalisme. Nah, bagi saya melihatnya bukan dari sisi etika Calvinisme, tapi lebih kepada teologi yang diyakini oleh orang-orang Reform pada zaman itu. Kenapa? Karena ketika kita bicara soal kehidupan kekal, ya, bagi mereka itu bukan sekedar kita ini pergi yang ke surga. Mereka meyakini bahwa nantinya, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, langit dan bumi ini akan menjadi satu kembali. Surganya malah akan diturunkan. Kitab Wahyu pasal 21-22 itu. Nah, sehingga bagi mereka, mengerjakan karya keselamatan itu tidak hanya bersifat personal individu. Nah, sehingga kalau zaman sekarang ini, ketika ada orang mengatakan kalau kamu itu hanya sekedar berhenti pada kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak masuk surga, itu adalah sebenarnya Injil yang cuma separuh-separuh. Dan bagi saya itu berbahaya sekali.
Karena Injil yang sejati itu adalah apa? Injil yang mentransformasi bukan hanya kehidupan manusia secara personal, tetapi juga mentransformasi kehidupan dunia atau bumi di mana manusia itu ada. Kenapa? Karena nanti akhir zaman itu, ya sesuai dengan konsep orang-orang reform pada zaman itu, yang terus dikembangkan sampai sekarang, yang dikatakan dipakai istilah shalom, katakanlah ya, itu seringkali orang-orang Kristen Indonesia ini pakai, yang bagi saya ya agak aneh aja, karena orang-orang Kristen di mana-mana itu tidak pernah ada yang pakai kata shalom untuk menyapa, ya. Tapi ya kita ambil baiknya aja lah. Shalom itu mengingatkan kepada kita, shalom itu bukan bicara soal kamu ini punya tiket ke surga, bukan. Shalom itu bicara soal apa? Kita ini menghadirkan surga di bumi ini. Makanya orang-orang Kristen yang setelah percaya Yesus itu tidak langsung diangkat ke surga. Tapi dipercaya Tuhan untuk menggarap dan mentransformasi bumi ini. Yesus berkata dengan jelas, kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus sudah berkata, kamu adalah calon penghuni surga. Nah, jadi sebetulnya memang iman Kristen itu sangat-sangat environmentalis sebetulnya. Apalagi kalau kita bicara etika Kristen, etika dari kacamata Kristen ya, bicara soal etika bisnis yang Kristiani itu pasti akan, ketika bicara soal di perusahaan-perusahaan, pasti akan memperhatikan limbah. Itu pasti sudah. Kalau ada etika Kristiani, ketika diminta untuk melihat mengevaluasi perilaku etis, kinerja etis daripada sebuah perusahaan, itu kalau bicara soal kalau pembuangan limbah itu tidak disentuh, itu berarti bukan etika Kristiani yang sejati menurut saya. Karena itu bagian dari semuanya. Karena ya kenyataannya justru malah bukan orang-orang Kristen yang lebih environmental pada kita ya. Katakanlah orang Kristen sama orang bukan Kristen, malah orang Kristen yang sering buang sampah sembarangan, itu kita harus malu sebenarnya malahan. Itu mungkin tanggapan saya Pak Nurudin. Ini kalau saya bicara terus ini bisa lanjut terus ini. Terima kasih. Pas sekali ya Pak Pendeta Amos, kita kan mau menjelang Hari Bumi nih. Di bulan April dan di bulan Maret ada Earth Hour. Ini pas sekali membahas tentang limbah nih. Mungkin mengingatkan sahabat sekalian untuk menjaga lingkungan dengan baik. Ya, dan selanjutnya kita ke penanya terakhir di 5 menit terakhir sesi diskusi. Ada Bung Denny Karolus yang sudah standby dan kami harap dapat menyampaikan pertanyaannya secara singkat. Silakan, Bung Karolus. Bung Denny tadi sudah menunggu dari tadi nih. Terima kasih kesabarannya. Ya. Ini saya sebentar aja. Shalom, saya cuma mau tanya, Pak, di waktu itu kan di zaman Calvin itu kan ada namanya Kekaisaran Romawi Suci. Nah, secara politis ini saya tanya ya, apakah waktu itu John Calvin itu berseberangan dengan Kekaisaran Romawi Suci dalam kurung Jerman, yang kebetulan itu Prusia, yang akhirnya keras dengan Martin Luther, termasuk dengan Raja Prancis. Secara politik, karena setahu saya sebelum revolusi Prancis tahun 1789 itu Eropa menjadi dalam tanda kutip negara semi agamis. Bahkan terjadi crash antara Paus dengan Raja Henry VIII di Inggris. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Calvin ini itu menginspirasi tokoh-tokoh politik yang ada di Eropa bagian barat, termasuk di Swiss dan Perancis, termasuk di Jerman? Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Denny pertanyaannya. Jadi sekali lagi sesuai dengan perjanjian damai di Augsburg itu ya. Jadi memang di mana yang berkuasa itu punya agama apa, di situ agamanya diberlakukan. Jadi makanya di daerah ketika di negara Prancis pun ya, sebelum ada perjanjian Augsburg itu, orang-orang yang tidak Roma Katolik yang mendukung gerakan reformasi itu kan disebut sebagai kaum Huguenot, ya, orang Huguenot. Itu lari semua, mereka lari dari Prancis. Ya. Dan ketika mereka tidak bisa lari dari Prancis, mereka itu mengalami penganiayaan, penindasan. Makanya kan Calvin ketika itu sempat tulisannya institusi itu kan ditujukan kepada raja di Prancis. Bahwa sebetulnya walaupun mereka itu
beda agama, mereka itu tetap mendukung pemerintah. Karena memang sekali lagi mereka itu bukan pemberontak kepada pemerintah. Mereka juga tidak mau memisahkan diri dari gereja Katolik pada waktu itu. Tapi karena kondisi politik itu akhirnya memaksa mereka harus ya terpencar kemana-mana. Jadi memang pada zaman itu ya Calvin di Jenewa, Zwingli di Swiss, Luther di Jerman, dan yang lain-lain dimanapun ya, di Belanda pun juga ada tokoh-tokoh reform ya. Jadi ketika mereka hidup dan di sebuah negara itu kan model kepemimpinan mereka kan model pemerintah kan model ini kerajaan macam kayak ya kekaisaran, tapi kan negara-negara itu kan juga punya tuan-tuan tanah, punya semacam kayak ini raja-raja kecil gitu loh. Jadi katakanlah di Belanda sendiri misalkan itu ada beberapa raja kecil. Jadi di wilayahnya raja kecil itu kalau Katolik Roma ya itu yang diberlakukan. Di wilayah raja kecil yang lain yang bukan Katolik Roma yang mendukung reformasi ya itu yang diberlakukan. Makanya di Swiss itu ada yang di Jenewa itu Calvin, di Swiss sendiri di tempat yang lain itu ada yang memang Zwingli ya toh, yang sama-sama Protestan tapi mereka punya cara yang tidak sama. Itu bisa terjadi. Karena memang siapa yang berkuasa itu yang menentukan agamanya. Dalam arti bahwa model pemerintahnya adalah tiap-tiap kaisar itu kan punya pemerintah raja-raja, dan raja-raja itu kan punya bangsawan-bangsawan. Ya, raja-raja kecil itu loh. Nah, di wilayah bangsawan-bangsawan itu tidak harus katakanlah harus Katolik semua, nah harus juga. Kalau ada bangsawan-bangsawan yang sudah diakui bahwa mereka adalah memang sah untuk memerintah karena kan itu kan modelnya kan tanah-tanah ya toh. Jadi tanahnya kalau sudah jadi miliknya kan memang tidak bisa dirampas sembarangan. Model landlord itu loh. Itu kan memang dilindungi. Karena kalau negara sendiri, kalau ada landlordnya saling berperang sendiri, itu repot nantinya. Nah, jadi makanya ketika Luther sendiri itu mengkritik ketika terjadi pemberontakan kaum petani kepada bangsawannya. Kenapa? Karena nanti kalau itu dia pemberontakan, wah repot nantinya kalau yang atas-atas itu ikut ambil bagian, wah ini nanti kedamaian terjadi, posisi di mana yang punya agama ini di sini, punya agama ini di sana itu berubah, wah itu repot nantinya, ribut. Jadi itu kalau mau bicara soal secara politis mungkin ya, Pak Denny ya, nggak tahu apakah menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Pendeta Amos atas